kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pernahkah Anda berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tengah melihat megalitik yang ada di sana? Nah, Provinsi Sulawesi Tengah ini juga dijuluki sebagai ikon Sulawesi Tengah, negeri 1000 megalit. Nah, walaupun diperkirakan berusia ribuan tahun, namun pamor dari situs megalitikum di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah ini terbukti adanya peradaban kuno yang tak cukup untuk membuatnya ditetapkan sebagai warisan dunia meski itu sudah digugus. Nah, kita sebenarnya ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa gambaran dari ikon negeri 1000 ikon megalit ini. Langsung saja kita menyapa Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rusdi Mastura. Selamat malam, ya. Baik, Semoga sebelumnya, sehat dalam insya kondisi. Allah. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Gubernur telah meluangkan waktu bersama kami Pak untuk bercerita, untuk menggambarkan negeri 1000 megalit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah seperti apa. Terima kasih banyak Pak Gub untuk waktunya. Pak Gubernur berbicara mengenai Sulawesi Tengah dengan ikon 1000 megalit. Sebenarnya Sulawesi Tengah menjadikan ikon 1000 megalitik ini apa ciri khasnya Pak? Seperti apa gambarannya? Begini, jadi peradaban kita 3000 tahun sebelum Masehi di daerah Lembah Napu, Lembah Bada, Lembah Lore Barat itu telah ada namanya patung-patung yang besar yang kayak ini megalit begini. Ini kita bisa bayangkan bagaimana bikinnya, itu sudah berarti ada peradaban. Tapi di Indonesia tidak pernah diangkat. Dan terserah saya sama gubernur ini berpikir ya harus kita angkat apa sih ikon kita yang ciri khas yang tidak ada di Indonesia yang lain. Kita cari ada peradaban 3000 tahun sebelum Masehi. Berarti sesama dengan peradaban Firaun. Jadi itulah kira-kira kami ingin mengangkat itu sekaligus mengangkat para wisata kami, kemudian bagaimana menjadi warisan dunia, itu yang kira-kira kami ingin banggakan. Kalau Asmat bisa bangga dengan Asmatnya, patung kayunya, kenapa kami tidak bisa? Kenapa Sulawesi Tengah tidak bisa? Memang Sulawesi Tengah jauh tertinggal, tetapi harapan saya dengan kita canangkan dia menjadi negeri 1000 megalit, bisa orang melirik kemari dan kami akan tayangkan ke seluruh dunia bahwa kami punya peradaban 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, itu kira-kira. Baik, Provinsi Sulawesi Tengah ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat dengan 1000 megalit dengan ciri khas kawasan cagar budaya yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian Pak Gub berbicara mengenai kebijakan, kemudian kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan megalit, pembangunan yang ada di sekitarnya ini seperti apa Pak kebijakannya sejauh ini? Selama ini kan patung-patung itu ada dipelihara oleh dinas-dinas, oleh lembaga-lembaga yang ada. Itu kira-kira bisa bayangkan seperti patung begini, ya, diukur begitu, bagaimana ngangkatnya, beratnya, bagaimana kira-kira apa teknologi, yang itu harus kita pelajari. Bahwa kita sudah punya peradaban di zaman 3000 tahun sebelum Masehi, 3 sampai 5000 tahun sebelum Masehi, seperti ini. Bukan cuma ini, mari kita lihat, ada namanya tempat mandi, Satu Lampa, ada namanya patung CP, ada patung Tadulako, ada banyak sekali patung-patung besar yang saya pikir tidak rasional. Kalau sekarang saya mau angkat, mau ngapain, nggak bisa, ya nggak mungkin. Ya itu mungkin ada peradaban bangsa kuno yang yang telah berada di daerah Lembah Napu yang melahirkan mungkin ya saya tidak tahu bagaimana. Itulah yang perlu kita pelajari supaya anak-anak cucu kita tahu bahwa kita sudah waktu masa lalu kita punya peradaban. Kenapa kita sekarang harus tertinggal dari daerah lain? Sulawesi Tengah itu tertinggal dari daerah lain. Nah, oleh sebab itu Sulawesi Tengah harus maju ke depan. Baik, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya pemerintah provinsi ini tidak bisa berjalan sendiri begitu ya Pak. Dibutuhkan dukungan baik dari stakeholder maupun instansi terkait. Namun sejauh ini apakah ada instansi dan juga stakeholder terkait yang dilibatkan dalam mempersiapkan penataan kawasan tersebut menjadi cagar budaya megalit untuk kemudian menjadi warisan dunia begitu Pak? Dukungan apa Makanya saja yang ya. saya telah membentuk Kadis Kebudayaan. Baik. Untuk memperjuangkan ini menjadi warisan dunia. Kemudian pemerintah daerah nanti mencanangkan negeri 1000 megalit, provinsi 1000 megalit, ya, di mana
kita canangkan tanggal 28 Oktober kita akan camping ground, kita akan karena kita bisa bayangkan saja kalau kita bikin camping ground di daerah situ yang begitu luas, kenapa sih tempat-tempat pramuka tidak bisa, anak-anak camping bisa kita bikin tempatnya ada megalitnya sehingga mereka bisa lebih tahu megalit itu. Ini kira-kira kita buka tanggal 28 Oktober nanti ada camping seluruh daerah-daerah kabupaten camping di tempat ini dan kita bentuk juga tempat ini jalannya, fasilitasnya apa semuanya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memulai ya walaupun sudah telah dipelihara oleh pemerintah pusat dari pendidikan ya masa namanya apa itu ada di Gorontalo bukan di Sulawesi Tengah megalit itu. Nah, dibilang di Gorontalo ditempatkan perwakilannya. Akhirnya sekarang Maluhati harus pindah di Sulawesi Tengah dan di Sulawesi Tengah tempatnya. Dan masih banyak tempat-tempat wisata lain yang harus nanti kerjasama pemimpin Kominfo, kemudian para wisata, dinas kebudayaan ini harus kerjasama. Bagaimana juga kita mempersiapkan jalan-jalan infrastruktur agar lebih mudah sampai di tempat-tempat itu. Inilah kira-kira semua harus disiapkan oleh pemerintah Sulawesi Tengah. Pemerintah Sulawesi Tengah sekarang mulai bertekad untuk mengangkat para wisata, kebudayaan dan hal-hal lain. Dan kan masih banyak di Sulawesi Tengah. Orang belum tahu bahwa teori Darwin itu lahir di Sulawesi Tengah. Namanya Imam Saban yang lebih tua dari semuanya. Dia telah ada di bangkai kepulauan 1608 Masehi. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana tuanya. Islam salah satu Islam tertua yang ada di Indonesia itulah di Sulawesi Tengah. Baik, mulai tanggal 28 Oktober ini akan dimulai suatu aktivitas kegiatan yang akan memperkenalkan wilayah ataupun kawasan yang ada di 1000 megalit ini dan tentunya tidak hanya ingin sebatas menjadi tempat pariwisata begitu ya Pak, namun ini diinginkannya bahwa kawasan megalit ini akan dicanangkan untuk menjadi warisan dunia. Kemudian apa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan persiapan untuk mewujudkan pengusulan megalitik ini menjadi warisan dunia begitu Pak? Jadi cagar budaya warisan dunia. Insya Allah juga melalui semua media-media dunia, ya. Kami telah kerjasama dengan National Geography, kemudian dengan Tempo, dengan Metro dan dengan TV One. Kami telah mengadakan kerjasama. Mungkin nanti ya kita akan lebih banyak lagi akan kerjasama dengan media-media mengangkat daerah Sulawesi Tengah ini ke depan. Karena daerah Sulawesi Tengah ini kira-kira negeri yang masih tertinggal. Ya, lebih banyak dipromosi Papua daripada kami Sulawesi Tengah. Ya. Kenapa Papua ini di daerah Poso yang pernah menjadi daerah konflik, tetapi sekarang sudah kita bisa selesaikan dengan baik. Ya, beragam sosialisasi terus digencarkan untuk dapat masyarakat luas mengetahui mengenai adanya 1000 megalit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Kemudian Pak, dengan dicanangkannya kemudian nanti kawasan megalit ini menjadi cagar budaya, tentunya pemerintah perlu nih untuk menyusun dan menetapkan langkah strategi penataan terkait dengan kawasan cagar megalit. Bagaimana dengan kesiapan infrastruktur di sekitarnya Pak? Apakah sudah siap gitu untuk menyambut para wisatawan untuk datang ke sana dan mengenal kawasan 1000 megalit? Kalau secara sederhana sudah siap. Tapi yang kita mau betul-betul itu supaya menjadi itu kan daerah tengahnya Sulawesi itu. Jadi kan kesian jalan-jalannya masih ya jalan-jalan desa, jalan-jalan kabupaten. Tapi kita insya Allah akan datang. Kita minta kepada bisa menjadi APBD masuk, APBD provinsi masuk nanti dikeroyok sehingga para wisata kami Sulawesi Tengah itu bisa menjual pariwisata kami. Ya, kami punya namanya Tojo Una-Una, kami punya Sambori, kami punya pokoknya banyak yang lain-lain. Salopa, kita kasih lihat bagaimana itu Salopa ada dia punya air terjun di Poso. Dan Poso sendiri begitu baik. Jadi kita apalagi ke depan ada IKN hanya berapa jam berjarak kira-kira paling 1 jam dari atau 30 menit dari IKN ke Sulawesi Tengah.
daerah yang berhadapan langsung dengan IKN ala Sulawesi Tengah. Baik, infrastruktur ini tentunya juga harus didukung dengan baik sehingga nantinya kawasan dari 1000 megalit ini dapat dicapai dengan mudah oleh para wisatawan dan tentunya memperkenalkan produk UMKM yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah melalui adanya 1000 megalit ini. Kemudian mengenai dana atau APBD-nya begitu Pak yang dialokasikan untuk penataan kawasan megalit sebagai pendukung pariwisata. Berapa besaran yang dikeluarkan dan bagaimana untuk mempertahankan dana tersebut untuk dapat situs ini berkelanjutan begitu Pak? Jadi begini, tadinya APBD pendapatan Sulawesi Tengah itu hanya 900 miliar. Dengan negeri nikelnya, tambangnya ada 8 jenis. Itu kita bisa bayangkan. Artinya tidak adilnya pembangunan ini. Ya kita harus berani kritik. Kalau kita ingin supaya pembangunan lebih adil. Dan sekarang alhamdulillah sudah 2 triliun pendapatan selama saya 2 tahun memimpin ini. Pendapatan kita menjadi 2 triliun sehingga kita alokasi baru-baru ini kita mulai membangun infrastruktur karena memang daerah tengah itu tidak pernah dibangun selama berapa puluh tahun ini. Nah, tapi nanti baru saya ini kita ingin bangun daerah tengah. Memang ada selama ini jalan pinggir laut aja yang bagus, tapi di tengah-tengah gunung, jalan di gunung tidak. Oleh sebab itu sekarang kita buka akses jalan untuk ke tempat-tempat itu. Insya Allah tahun depan kita bisa buka infrastruktur dan kita harapkan nanti impres daerah yang dicanangkan oleh Pak Jokowi bisa dimanfaatkan di Sulawesi Tengah dengan baik. Baik, dengan demikian permasalahan dana ini masih bisa disiasati begitu ya Pak dengan bentuk kebijakan dan juga impres yang lainnya. Namun kiranya apa permasalahan yang dihadapi nih Pak dalam mewujudkan kawasan cagar budaya megalit sebagai warisan dunia? Apakah mengenai perizinan ataupun dukungan masyarakat setempat begitu mungkin ada permasalahan yang menjadi kendala sejauh ini Pak? Oleh sebab itu kita gemborkan, kita iklankan, kita mediakan ini supaya rakyat juga daerah situ tahu dan alhamdulillah rakyat situ sudah mulai tahu bahwa negerinya punya masyarakat sudah tahu bahwa negerinya indah, sangat luas, masih ada sekian puluh ribu lahan yang kosong. Ya kita bisa jadikan apa? Saya menawarkan kepada Pramuka, mari kita jadikan daerah camping center karena luas, boleh kan lihat di televisi ini bagaimana luasnya daerah Lembah Lore ini. Ada 3 kecamatan sana, ada Besoa, Lore Utara, Lore Selatan. Itulah tempat megalit itu berada. Nah, ini daerah harus dihubungkan. Selama berapa puluh tahun ini tidak pernah terhubungkan. Ya, kita harus mulai bagaimana nanti infrastruktur airnya nanti ke depan, bagaimana nanti komunikasinya, bagaimana infrastruktur jalannya, sehingga ke sana orang akan mau lihat. Dan kita juga akan mencoba, saya mengundang Universitas Tadulako untuk mengadakan seminar tentang megalit ini di Palu. Artinya saya siap membiayai seminar oleh universitas itu untuk bagaimana supaya ilmuwan bisa berdatangan untuk mempelajari tentang megalit ini. Karena di Indonesia terus terang tidak ada kan. Saya ingin nantang, ada nggak megalit kayak di Badalore? Tapi kenapa kita tidak pernah angkat secara maksimal? Nah, inilah kira-kira yang saya harapkan dari media-media seperti yang ini bisa orang tahu dan orang bisa ada yang mau untuk lebih mengenal Sulawesi Tengah dan yang punya potensi begitu besar dalam pariwisata. Kami punya laut, kami punya gunung, kami punya lembah, kami punya segalanya, dan kami punya tambang. Dari zaman nenek moyang kami sudah punya nikel. Ya, sekarang ini yang dikatakan negeri kaya yang punya nikel, tapi alhamdulillah ada peningkatan sedikit untuk pembangunan di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Baik, sosialisasi ini terus digencarkan baik secara tatap muka maupun melalui media seperti saat yang ini kita lakukan ya Pak ya untuk mengenalkan lebih luas lagi mengenai kawasan 1000 megalit. Terakhir Pak Gubernur, harapannya terkait dengan kawasan 1000 megalit ini agar menjadi cagar budaya megalit yang dikenal sebagai warisan dunia, harapannya seperti apa Pak? Jadi harapan saya bukan hanya kami Provinsi Sulawesi Tengah yang berjuang, tapi mau secara nasional bahwa ini kita punya peradaban 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Ya, sama dengan peradaban Firaun tuanya, sama dengan peradaban lain.
kita begini saja. Mari, kalau ada orang manusia Indonesia yang sekarang ini bisa ngangkat batu-batu ini. Jadi bagaimana kira-kira manusia saat ini bisa ngangkat batu-batu ini ke tempat di gunung tuh? Ah, jadi ini misteri bagi kami. Ini misteri bagi Indonesia. Oh, kita memang ada peradaban tua. Saya mungkin kaitkan dengan Atlantis. Saya belum baca tamat buku Atlantis, tapi saya pikir bahwa kita punya kaitan dengan Atlantis yang hilang ini. Baik, mari bersama-sama kita berharap dan semoga segera terwujud begitu Pak mengenai kawasan cagar budaya, kawasan 1000 megalit ini menjadi warisan dunia yang dapat dikenal tidak hanya sekarang namun juga ke depannya akan lebih dikenal luas lagi oleh masyarakat banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Gub terima kasih Pak Gub Pak Rusdi Mastura selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bergabung bersama kami dalam Kominfo Newsroom pada hari ini Pak. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu Pak Rusdi. Selamat malam. Terima kasih Adinda, semoga sehat-sehat dan Terima kasih selamat banyak. malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.